Hello ngap, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pabrik gula Karangjati. Ini adalah video pertama saya ya ngap. Semoga kalian menyukainya ngap. Malam ini, sebelum kalian melanjutkan aktivitas ngap, sebelum lampu kamar kalian dipadamkan dan sebelum mata kalian terpejam, izinkan saya membagikan sebuah kisah. Kisah tentang sebuah bangunan tua yang siangnya tampak biasa saja, namun berubah menjadi tempat yang penuh bisikan saat malam tiba. Pabrik gula Karangjati adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang berdiri kokoh di pinggiran kota. Siang hari, aktivitas karyawan masih terlihat jelas. Deru mesin yang sesekali terdengar dan aroma manis tebu yang menguar di udara. Namun ketika senja mulai merayap dan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, pabrik ini bertransformasi. Suasana menjadi hening, sunyi, hanya menyisakan suara angin yang berdesir melewati celah-celah jendela tua. Konon, pabrik ini menyimpan banyak cerita kelam. Kisah-kisah tentang para pekerja yang meninggal secara tragis di masa lalu, tentang penindasan dan kerja paksa yang terjadi di era kolonial Belanda. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok anak muda pemberani memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Mereka adalah Rian, sang ketua, yang skeptis, namun selalu penasaran. Maya yang memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal gaib. Doni si penakut yang selalu ikut karena tak mau ketinggalan. Dan Sari si pencari sensasi yang selalu siap dengan kameranya. Mereka tiba di pabrik gula saat malam mulai larut. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun di luar sana cuaca cukup hangat. Bangunan pabrik yang menjulang tinggi tampak seperti siluet hitam di bawah langit yang pekat. Lampu senter mereka menari-nari di dinding-dinding yang lembab dan berumur, menampakkan sisa-sisa mesin tua yang berkarat. Serem juga ya, bisik Doni sambil merapatkan jaketnya. Hanya bangunan tua, Don. Jangan terlalu dipikirkan, jawab Rian. Mencoba menenangkan meskipun ia sendiri merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Maya tiba-tiba berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya dengan tatapan kosong. Aku merasakan sesuatu kesedihan yang mendalam, dan aku melihat kemarahan. Sari segera mengarahkan kameranya ke arah Maya. Apa yang kamu rasakan, Mai? Rasanya seperti ada banyak sekali orang yang tersiksa di sini. Suara tangisan, rintihan, suara Maya bergetar. Mereka mulai menjelajahi bagian dalam pabrik. Setiap langkah kaki mereka menggema di lorong-lorong yang gelap. Dari pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki yang tak terdengar, dan bisikan-bisikan sama mulai menghantui mereka. Di salah satu ruangan yang dulunya merupakan ruangan kontrol, Rian melihat sekilas bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Kalian lihat itu, tanyanya. Lihat apa, jawab yang lain serentak. Mereka melanjutkan penelusuran semakin dalam ke jantung pabrik. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai atas. Doni langsung berteriak dan berusaha lari, namun Rian menahannya. Tenang Don, mungkin hanya tikus atau angin, kata Rian, meski ia sendiri mulai ketakutan. Maya menarik lengan Rian. Kita harus pergi dari sini, kata Maya. Rian ada yang tidak suka dengan kita di sini, namun Sari bersikeras untuk terus merekam. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan rekaman yang luar biasa. Ia terus berjalan maju diikuti oleh Rian dan Dodi yang enggan meninggalkannya sendirian. Maya mengikuti dari belakang, matanya terus menatap di mesin tua yang berkarat. Saat mereka berada di luar penggilingan tebu yang kini penuh dengan karat dan debu, Maya tiba-tiba berteriak, "Awas!" Sebuah karung besar yang tergantung di atas mereka terlepas, dan
terjatuh di tepat di samping Rian. Mereka semua terkejut setengah mati. Ini bukan kebetulan, seru Doni. Wajahnya pucat pasi. Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat sekeliling mencoba mencari sumber kejadian itu. Tiba-tiba ia melihat sosok transparan samar-samar berdiri di dekat mesin giling. Sosok itu tampak sedih dengan pakaian lusuh khas pekerja zaman dulu. Siapa kau? Tanya Rian memberanikan diri. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Rian dengan tatapan kosong. Maya mulai menangis. Aku bisa merasakannya. Dia ingin kita tahu sesuatu. Dia tersiksa. Tiba-tiba mesin giling yang sudah lama tak berfungsi itu berderit pelan. Cahaya merah ledep muncul di salah satu porosnya. Suhu di ruangan itu turun drastis. Kita harus pergi dari sini sekarang, desak Maya. Mereka bergegas keluar dari ruangan itu, meninggalkan Sari yang masih mencoba merekam momen aneh itu. Di luar ruangan mereka mendengar suara teriakan Sari. Sari! Sari! Ria berteriak dan mencoba kembali masuk. Namun pintu itu tiba-tiba tertutup rapat seolah terkunci dari dalam. Mereka panik. Ria mencoba mendobrak pintu, namun pintu itu sangat kokoh. Maya mencoba menghubungi bantuan, namun sinyal di dalam pabrik sangat buruk. Mereka terus menerus mencoba, namun suara Sari semakin lemah. Akhirnya terdengar suara jeritan terakhir yang mengerikan, lalu hening. Beberapa saat kemudian pintu itu terbuka perlahan di dalamnya. Sari tergeletak tak sadarkan diri. Kameranya tergeletak di sampingnya, baterainya habis total. Tak ada tanda-tanda kekerasan, namun wajah pucat pasi dan matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka segera membawa Sari keluar dari pabrik. Setelah sadar, Sari tak bisa mengingat banyak hal. Ia hanya ingat perasaan dingin yang luar biasa dan suara bisikan yang terus-menerus mengelilinginya, memintanya untuk pergi. Kejadian itu membuat Rian, Maya, dan Doni sangat trauma. Mereka tak pernah lagi berani mendekati pabrik gula Karangjati. Kisah itu menjadi pelajaran pahit bagi mereka bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Dan ada beberapa tempat yang sebaiknya tidak diganggu. Cerita tentang pabrik gula Karangjati terus berlanjut menjadi legenda urban yang menakutkan. Konon arwah para pekerja yang tersiksa masih mendiami bangunan tua itu. Dan siapa saja yang berani mengusik ketenangan mereka akan merasakan akibatnya. Malam ini ketika kalian berada di kamar yang sunyi, dengarkan baik-baik. Mungkin kalian akan mendengar bisikan angin yang membawa cerita dari masa lalu. Cerita dari pabrik gula Karangjati. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.